Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Stephen Duromandurung dari Pulau Desa Tirtomatika dan NIM 11S24027. Kali ini saya akan memperbaiki hasil pemodelan yang saya buat. Yang pertama itu saya membuat pemodelan yaitu berupa gedung yang terdiri dari ada dua objek yaitu atapnya sama gedungnya sendiri lalu ada alas untuk bawahannya. Tuh. Kalau misalnya atapnya ini saya menggunakan yaitu sebuah brand ini brand terus yang saya duplikatkan untuk membentuk segitiga ini duplikat dua atau bisa juga diberikan terhadap sisi depan itu belakangnya. Sama juga yang ini segini kita tutup pakai brand juga di depan sama di belakangnya itu saya duplikat. Dan lalu yang ini kalau yang ini saya tidak memakai print, tapi saya membuat pakai itu namanya cube kubusnya. Nah, terus kubusnya itu kita scan, kita lebarkan sesuai dengan ketentuan ya, ruangannya. Kita bikin jadi persegi panjang. Lalu saya di sini saya lubangin sebuah gedung itu untuk membuat sebuah pintu atau sebenarnya lagi atau membuat jendela. Nah, bagaimana cara membuat dia terbuka kayak gini agar untuk membuat pintunya? Caranya itu yaitu misalnya saya contohkan aja pada clip ini kayak gini. Nah, saya bisa ini kotak kan kita buat dalam bentuk ke PD mode. Kita pilih dalam bentuk satu lapis ini bukan yang satu kubus atau satu garis kayak gitu, tapi satu persegi ini. Cara membuatnya itu misalnya kita ambil yang depannya aja. Nah, itu kita X-kan, terus kita pilih yang dalam bentuk face untuk arah ke depannya. Maka akan terbentuk terbuka sebuah lapisan yang tadi itu untuk nampak dari bagian dalamnya. Begitu juga contohnya itu untuk penampilan gedungnya ini. Saya menggunakan patch untuk menampil itu membuka sebuah gedung ini. Untuk misalnya kita untuk masukkan pintu bisa dari sini. Tuh. Nah, jadi bisa nampak ini isi ruangnya nanti. Kalau misalnya tambahin kursi atau meja begitu. Oke, begitu. Dan yang selanjutnya dalam sektor ini saya bikin dua duplikatnya untuk alasnya ini. Itu alas yang untuk lantai satu, yang ini sama lantai dua. Itu, itu. Ini saya gunakan bentuk lain juga sama seperti atap ini. Oke. Dan saya juga membuat warnanya itu menggunakan warna merah merah tua yang dengan kode warnanya itu 177 3FF dan menggunakan warna kuning kuning pudar yaitu dengan warna kode warnanya F1 FEB FF begitu. Oke, kita lanjut ke yang pohon. Oke, kita lanjut yang saya buat itu yaitu sebuah pohon yang terdiri atas batangnya ini dan daunnya ini. Bisa dilepas pasang. Dan cara membuatnya itu yaitu
Misalnya kita buat aja yang baru. Saya di sini kita membuat font itu pertama kalian buka dalam bentuk edit, terus kalian pilih reference, terus kalian ketik di bagian add-ons itu tree, akan muncul spinning tree gini, yaitu sebuah batang pohon nanti yang kayak gini misalnya. Nah, kalian klik yang bagian yang tadi ini, kalian centang. Nanti itu pas saat pertama buatnya itu belum dicentang, makanya kalian centang, lalu kalian bikin dalam bentuk add, terus kalian salin di spinning tree game gitu. Makanya kita nanti kita bikin yang baru, misalnya spinning tree game, lalu kalian pilih settingannya itu dalam bentuk layout. Nah, dan kita misalnya kita bentuk dari ini shape-nya, terus kita buat visual wave untuk menunjukkan ini gitu. Kalau misalnya nggak mau munculkan ya kayak gini semua batang ini aja. Kalau misalnya mau munculkan daunnya tinggal pencet show with ini. Oke gitu. Nah kita masuk ke bagian ininya yang saya buat font itu. Nah font ini saya sudah warnai dengan material warnaan itu hijau muda dengan pot warnanya itu 01E700FF, dan batang itu kita kasih material warnanya itu warnanya kodenya itu 8A591 8FF gitu. Oke, kita lanjut ke paragraf. Oke, kita lanjut yang ketiga yang saya buat itu sebuah paragraf dengan menggunakan add objek itu semua ini. Misalnya kita buat itu brand yang ini sebuah brand, dan cara membuatnya itu misalnya saya contohkan aja, saya contoh tadi ini kita tuliskan ya itu kita masukkan nah bergeser. Cara membuat lekukan seperti itu padanya yaitu kayak gini, kita ubah rotasinya yang ini, kan dia menghadap kayak terentang kayak gitu, kita pencet F 2 kali untuk membuat kayak gini biar jadi horizontal kayak gini. Nah kita luruskan, lalu kita bikin S tambah X untuk menjadi persegi panjang seperti tiang-tiang itu, misalnya segini udah cukup, lalu kita kecilkan kayak gini, lalu kita baguskan dulu posisinya. Oke, lalu kita pencet itu tab. Oke, terus kita pencet itu Ctrl R untuk membuat garis, untuk membuat tiang-tiangnya kayak gini. Kita salah R, nah oh, pencet R, terus kita bikin di sini garisnya itu berupa 15 lah, biar sama sesuai dengan paragraf yang saya buat.
terus kita posisikan satunya itu ini tim-tim ini seimbang. Hmm, satu, sepuluh, oke, 15, dan kita apa ini? Oh, ini, oke, dan di sini saya ubah eh salah. Ubah ini ke T ini ke bentuk satu garis saja, satu titik. Nah, di sini kita save dari titik satu ke titik ini. Nah, lalu kita ubah untuk membuat rekannya kayak gini. Kita tekan Shift Ctrl V. Nah, kayak gini. Kita tarik. Nah, kita bikin lengkupannya seperti segini aja. Bisa kayak gini. Nah, lalu kita bikin ini, lalu kita eskan, lalu kita pilih on request, kita pilih ada yang salah. Oh, maaf, kita buat dulu ini dalam bentuk on request dulu, begini. Nah, di situ baru kita bikin yang ini titiknya yang urutannya itu kita bikin ini, kita tekan shift 2, terus kita bikin shift Ctrl B yang tadi untuk membuat urutannya. Caranya segini aja, lalu kalian tekan shift, nah shift ke ya, tekan satu, kita pilih aja, oh ini, nah, saya pilih barisan ini, kalian pilih yang ini ya, untuk satu garis panjang begini. Terus kita kalian pencet P, terus kalian selection sama juga, terus kita tap. Nah, lalu kita pencet juga yang ini, coba lagi create mode, dan saya yang tulisan ini dan ini, dan ubah juga ini, tulisan ini, dan ini, tulisan contoh, oh, ini bikin sisipkan. Oke, jangan pencet P, terus conversion, lalu enter. Oke, kita bentuk lagi ini, sisi ini dan sisi ini, kita pilihkan selection. Nah, sudah seperti ini, kita bikin lagi ke, oke, kita bikin, kita kalikan dalam ini, ini kita ubah dalam bentuk, kita tebalkan. Kita naik tadi, kayak gini nanti tulangnya.
yang saya buat, ini patch-nya, yang ini nanti pada sampai ke tiang ini nanti dengan ukuran resolusinya itu 12 dan ininya dengan radiusnya juga sama 12. eh bukan 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 yang itu, detailnya maksudnya yang ini itu 0,04 meter untuk ketebalan ini, kayaknya kayak ini berubah aja. Nah, kalau ini kan ketipis tipis sekali, makanya saya buat ke 0,04 meter biar agak lebih tebal, dan yang bawahnya sama juga 0,04, tapi yang tiang-tiang yang ini 0,2 aja, nggak usah terlalu tebal gitu. Lalu untuk ini saya menggunakan tools juga untuk modifiernya itu berupa saya panggil sub ini subvision surface, itu dengan tingkat kelevelannya itu sama semuanya, itu level 3 dengan rendernya 2, ini 3 tekannya biar agak lebih halus gitu. Nah, kan agak lebih untuk menghaluskan lekukan ini yang biasanya coba satu kan akan nampak lekukannya ini, coba ke level ketiga ya halus, sama juga yang ceng-ceng ini 3 dan ini juga 3 gitu. Oke Pak, sekian hasil yang perbaikan model yang saya buat, yaitu berupa gedung, pohon, dan pagar. Oke, selanjutnya Pak, di sini yang objek keempat saya itu berupa lemari yang menggunakan objek toolsnya itu menggunakan sebuah cube dan terdiri dari 3 lacinya, 1, 2, dan 3, menggunakan sebuah cube juga, sama seperti ini juga lemarinya, dan terdiri dan menggunakan tools yaitu mirror yang bersumbu di Y dan memiliki, dan saya menggunakan sebuah set mode yang ini untuk memperhalus ini untuk memperhalus sebuah tampilan itu, dan saya juga menggunakan pewarnaan material itu yaitu berupa putih dan hitam, dan menggunakan kodenya itu kode putih itu E7 E7FF, dan warna hitam untuk bagian samping kiri dan kanan laci menggunakan hitam 0 kodenya. Dan yang selanjutnya Pak, objek kelima yang saya buat itu berupa sebuah meja bulat dan bersama kakinya yang terpisah. Nah, di sini saya menggunakan sebuah silinder, sama juga dengan kakinya juga menggunakan kaki untuk mejanya itu silinder, dan penggunaan ini yang atasnya itu, atas mejanya ini kita menggunakan sebuah modifier yaitu yang sufficient surface untuk memperhalus dengan tingkat kelevelan terusnya itu berupa 2 dan rendernya itu juga 2, dan juga di bawah mejanya atau kakinya itu juga sama menggunakan tools itu
Modifiernya itu sufficient surface dengan level kehalusannya itu 3 dan rendering itu 2 gitu. Dan saya juga menggunakan objeknya itu berupa set mode untuk memperhalus bayangannya juga biar agak mengkilap gitu. Dan juga saya menggunakan material warna coklat ketuaan dengan code-nya itu 491 DO D0 AF F dan warnaan kulit terang dengan code-nya warnanya itu E7A52FFF gitu. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Dan yang terakhir yang saya lihat itu yaitu berupa sebuah tabung LPG 2 kilo dengan menggunakan tools objeknya itu merupakan menggunakan silinder dan sangat dan memiliki modifier itu berupa yang saya buat itu modifier sufficient surface yang ini yang bagian ini tingkat halusannya itu 2 dan rendernya itu juga 2 gitu sama seperti yang ini juga menggunakan silinder dengan tingkat halusan itu 2 sama juga dan ini juga untuk pegangannya atasnya itu halusan 2 itu. Dan juga saya juga menggunakan untuk teks ini untuk teks LPG-nya LPG 2 tidak ada apa-apa untuk penulisan LPG-nya aja tahunya. Dan di sini saya menggunakan material dari videonya ini menggunakan warna material yang ini. Menggunakan material hijau. Nah, menggunakan material hijau dan kode hijau 51E700FF. Tapi berbeda dengan yang di atasnya ini, saya menggunakan hijau agak keputusan dengan code-nya itu 9DP73FF gitu. Nah, di sini saya membuat silinder yang bagian tabungnya ini agak melengkung agak menonjol seperti ini juga dan yang di atasnya juga. Oke, Pak, sekian dari hasil yang objek perbaikan yang saya buat. Mohon maaf jika ada yang kurang atau yang salah. Sekian, terima kasih.